suatu tantangan, yaitu pasir. Tapi kerang berhasil mengubah gangguan itu menjadi sesuatu yang indah dan sangat berharga. Sama seperti kalian anak-anak, itu membuat kita tidak menyerah. Jadikanlah tantangan itu sebagai motivasi untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik. Aku mutiara, kamu mutiara, kita semua mutiara yang akan memancarkan kilaunya. Halo, selamat pagi semua anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa, tetap semangat. Baik anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi IPA kelas 7 bab 2 kurikulum merdeka. Nah anak-anak, apa kalian pernah merubah kertas? Dan apakah kalian pernah membakar kertas? Nah, dari kedua contoh tersebut, mana nih yang termaksud perubahan kimia dan perubahan fisika? Untuk mengetahui itu, maka kita menyimak video Ibu Bina kali ini. Perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan fisika memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu materi sebelum dan sesudah perubahannya adalah sama. Contoh dari perubahan fisika adalah merobek kertas. Kenapa? Iya, karena sifat dari materi tersebut tetap sama. Walaupun telah disobek, kertas tersebut tidak mengalami perubahan. Artinya, dari kertas tetap menjadi kertas, hanya perubahan bentuk saja. Contoh lainnya seperti kayu yang mungkin dibuat menjadi meja, dibuat menjadi kursi, dan bahkan dibuat menjadi lemari. Ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat yang dapat kembali ke bentuk semula atau reversibel. Contohnya adalah perubahan wujud yang telah kita pelajari sebelumnya. Contohnya es batu yang dapat meleleh. Air dapat membeku menjadi es lagi nih jika ditempatkan kembali ke dalam freezer. Memang air dan es ini memiliki sifat yang berbeda, namun zat yang ada di dalam keduanya itu sama, yaitu H2O atau air. Perubahan kimia. Mengenai contoh gambar yang tadi Ibu sudah perlihatkan di video tersebut, bahwa gambar kertas yang dibakar itu merupakan contoh perubahan kimia. Contoh perubahan kimia ini terjadi karena perubahan kimia merupakan perubahan yang dapat menghasilkan zat baru. Zat baru tersebut mempunyai sifat dan karakteristiknya yang berbeda dari zat awalnya. Pada saat terjadi perubahan kimia, ilmuwan menyebut bahwa reaksi kimia telah terjadi. Nah, reaksi kimia biasanya dituliskan dalam bentuk bersamaan untuk mempermudah para ilmuwan dan dapat ditulis dalam bentuk kata-kata atau simbol. Contohnya, jika kita mau membuat donat dari tepung, mentega, telur, dan juga gula, maka persamaan reaksi dapat ditulis dalam bentuk kata-kata seperti berikut. Dalam persamaan di atas, tepung, mentega, telur, dan juga gula, inilah bahan-bahan sebelum reaksi kimia atau yang disebut dengan prereaksi. Sementara donat adalah hasil yang diperoleh setelah reaksi kimia terjadi atau selesai. Donat adalah produk suatu reaksi. Ada 4 tanda terjadinya reaksi kimia. Yang pertama, adanya perubahan warna. Pasti kalian pernah melihat seorang mengecat rambutnya, bukan? Nah, sehingga rambut yang awalnya hitam menjadi warna ungu, merah. Ya, itu merupakan contoh perubahan kimia karena adanya perubahan warna. Contoh juga biasa kita lihat mama atau papa kita memanggang kue sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Yang kedua adalah terbentuknya gas.
dapat dilihat dari reaksi antara logam magnesium dengan larutan bening asam klorida. Nah, pada larutan tersebut akan terbentuk gelembung. Ini terbentuk pada saat air mendidih karena gelembung-gelembung ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen, dihasilkan pula larutan magnesium klorida. Jadi, dapat dilihat bahwa zat yang ada sebelum dan sesudah reaksi itu berbeda. Contoh ketiga, adanya perubahan energi. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan menunjukkan adanya cahaya dan juga panas. Cahaya dan panas adalah dua bentuk energi. Reaksi lainnya menunjukkan perubahan energi adalah reaksi pembakaran logam magnesium. Seperti yang dicontohkan pada video tersebut, ada cahaya yang sangat terang yang terlihat saat pembakaran. Setelah pembakaran diperolehlah serbuk putih seperti abu magnesium oksida. Nah, jadi intinya perubahan kimia ini terjadi karena adanya materi baru yang terbentuk yang biasanya ditandai dengan adanya perubahan warna, perubahan rasa, perubahan bau, perubahan suhu, perubahan energi, pembentukan gas, dan terbentuknya endapan. Nah, untuk contoh yang keempat, anak-anak mencari contoh yang keempat ini dari berbagai referensi dan nantinya memberitahukan contoh yang keempat itu apa. Sekian dan terima kasih, dan akan ada video selanjutnya.